Halo guys, welcome back to channel. Di video pertama saya kali ini, saya akan membagikan tutorial atau cara menerjemahkan komik bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu ya. Tanpa banyak basa-basi, dan semoga ini mudah dimengerti. Dan maaf sebelumnya kalau agak patah-patah gitu, soalnya ini pertama kali saya membuat video. Dan selanjutnya untuk aplikasi ya, bagi kalian yang sudah mengerti bahasa Inggris atau fasih atau bahasa asing lainnya, kalian cukup baca komiknya, kemudian kalian tulis di sini. Nah, kalian bisa teks seperti ini gitu ya. Nah, untuk atasnya ini judul translate di komik yang kalian baca ya. Apa aja lah gitu. Komik yang kalian baca kan berbagai macam gitu ya. Dan kemudian di sini untuk translate-nya. Nah, tapi kan ada batasan gitu ya, nggak semua orang ngerti bahasa Inggris, nggak semua orang ngerti bahasa Korea atau bahasa Cina ya, gitu ya, atau bahasa Jepang. Jadi saya akan membagikan caranya. Gimana caranya? Kayak gini. Pertama-tama kalian buka aplikasi Google Lens dulu seperti ini. Nah, kemudian kalian pilih beberapa seperti komik ini. Nah, sudah kayak gini, kalian scan fotonya, terus kalian pilih bagian terjemahan kayak gini ya. Biasanya sih untuk kalau Google Lens sendiri dia sudah otomatis ya, kayak mendeteksi dia dari bahasa Inggris gitu. Lalu kita pilih tujuannya kemana gitu, ke bahasa Indonesia kah atau ke bahasa lain gitu ya. Nah, kemudian kita hasil terjemahannya kita salin, terus kita pergi ke Keep. Kalau yang saya pakai ini Keep Google ya, udah ada bawaan dari HP-nya. Kemudian di sini saya tulis lah ya, judulnya yang komik saya terjemahin barusan. Judulnya itu TL The Disclip. Nah, untuk chapternya sendiri chapter 35 ya. Nah, untuk biasanya nih teman-teman ya, untuk setiap percakapan ini saya kasih tanda gitu. Saya kasih tanda, bisa dibilang itu tandanya berbeda ya, nggak semuanya sama. Contohnya, kalau tanda titik kayak seperti ini tuh percakapan yang terucap ataupun tidak. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk di sini ini yang terucap nih. Kalau yang balon seperti ini ya, bulat, terus dia normal aja gitu, bulat gitu ya. Nah, kalau untuk yang tidak terucap dia seperti ini. Nah, ini contoh balon percakapan yang terucap dalam hati teman-teman ya. Jadi itu sama dengan tidak terucap gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bahasa bisa dibilang percakapan kayak misalnya dia ada komik, contohnya komik manhwa ya, kayak komik Korea gitu, bisa dibilang dia tuh kebanyakan serial komik yang mengandung unsur sistem gitu. Nah, sistem tuh contohnya seperti ini. Nah, aplikasi sistem kayak seperti ini gitu ya. Nah, biasanya saya akan kasih tanda dia seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Dalam kurung titik dua, terus kasih spasi gitu ya. Nah, ini kata sistem balon kotak kotak, pokoknya apapun kata-kata yang di dalam balon kotak ya, itu semuanya saya kasih tanda di bagian kurungan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada tulisan yang bisa dibilang di luar dari balon, seperti contohnya seperti ini.
ada beberapa yang bisa nah contohnya kayak gini aja ya teman-teman ya. Contohnya yang bagian seni kemenangan ini ya, ini kan di luar ya, nggak ada di dalam balon gitu ya, atau enggak bisa bilang itu di luar, anggap di luar ya. Nah jadi saya akan kasih tanda dia seperti ini, bintang 2 2, terus di sini kita tulis kata di luar balon gitu ya. Nah, untuk misalnya juga ada percakapan yang bisa dibilang nyambung teman-teman, contohnya seperti ini. Nah untuk yang di atas ini, yang di atas seperti ini, saya masih kasih tanda titik 2 di atas gitu teman-teman ya, saya nggak tahu nyebutnya apa. Nah kalau untuk yang di sebelah sini selanjutnya saya akan kasih tanda dia seperti ini teman-teman. Nah ini adalah sambungan kata ya teman-teman, kata dalam balon. Nah seperti ini teman-teman. Gitu ya teman ya. Nah, kalau untuk misalnya teman-teman ada nulis kayak bahasa kecil, misalnya di antara dua bisa dibilang dua percakapan ini, di sini ada kata-kata kecil gitu. Teman-teman bisa tambahin di antara semua ini. Tapi sih yang paling cocok di sini ya kata di luar balon, atau itu aja ya. Atau antara balon. Bisa dibilang kata-kata yang contoh nih di gambar ini gitu, tapi bukan gambar, tapi berupa kata-kata gitu. Nah, tulis aja dengan tulisan kecil juga gitu ya, untuk membedakannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah benar-benar bisa dibilang hafal lah gitu ya, sama hasil terjemahannya, kalian cukup pakai yang ini aja sih. Kalau untuk baca sendiri ya, tapi kalau misalnya ada beberapa kalian yang minat untuk bekerja atau mencari pekerjaan sampingan sebagai penerjemah komik, biasanya cara ini digunakan untuk menerjemahkan komik gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu, karena untuk memudahkan untuk editornya gimana ya, memasukkan setiap percakapannya ke gambarnya gitu ya, bisa dibilang itu TS-nya gitu. Nah kalau misalnya hasilnya sudah jadi, contohnya seperti ini ya teman-teman ya, contohnya seperti ini. Nah contohnya seperti ini, kayak gini ya, ini kan sudah semua ya teman-teman ya. Nah terkadang, saya ulangi kembali ya, terkadang ada beberapa translate yang bisa dibilang itu sedikit ngawur, mungkin kita sulit untuk memahaminya. Jadi kalau saya sudah selesai untuk menyalin semuanya, saya akan coba untuk mengecek ulang dengan aplikasi Pago ini. Contoh misalnya saya koreksi gitu, apa benar itu translate-nya gitu kan, soalnya kan ada beberapa dari teman-teman kita yang kurang paham gitu ya bahasa asing gitu, tapi ingin mencoba gitu. Nah saya coba, saya samakan gitu, mana yang lebih enak dan mana yang mudah lebih dimengerti gitu. Dan misalnya pun masih kurang dimengerti, alangkah baiknya kita coba untuk membaca beberapa chapter komik sebelumnya yang sudah berbahasa Indonesia gitu ya. Nah jadi kita bisa menyesuaikan kata-katanya biar kita lebih mudah mengerti bacanya, lebih enak bacanya gitu ya. Karena untuk saya sendiri, saya biasa menggunakan cara itu, dan gimana ya, syukurnya enak sih dibacanya. Kemudian, dan untuk beberapa orang yang mungkin akan nonton video ini tuh ingin belajar cara terjemahan komik untuk mencari sampingan pekerjaan gitu ya. Biasanya sih kalau untuk
bahasanya tersendiri, dia bisa menggunakan bahasa baku untuk sesama. Bentar ya, saya tulis di sini biar kalian mudah gitu. Nah, ini ya. Kalau untuk senior, bahasa berbicara pada senior, contohnya murid sama guru lah ya. Itu baku ya teman-teman ya. Contohnya menggunakan bahasa Anda gitu. Dan untuk biasanya sih beberapa komik ada yang nggak ditranslatein di bagian gurunya gitu. Kalau ada juga yang tetap dibiarkan menjadi master gitu ya, master gitu ya, dan nggak bisa menyebut kau gitu ya. Kan biasa kan ada yang kayak komik yang kau gitu kan, nah itu enggak. Dan juga kalau misalnya cewek manggil orang itu dengan sebutan kamu, cewek memanggil dengan sebutan kamu, contohnya kamu lagi apa gitu. Nah gitu ya. Kalau cowok memanggil dengan sebutan kau. Jadi kalau misalnya kalau cowok yang manggil kan, kalau kamu lagi apa gitu ya, itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Jadi kalau untuk di komik sendiri lebih sering saya lihat sih ke kau gitu ya. Jadi ke kau manggilnya. Nah untuk yang kita bahas yang ke senior lagi ya, senior ini bisa dibilang yang lebih tua gitu ya, di baku gitu ya. Senior dia maupun dia orang tua apa-apa tetap harus manggilnya dengan bahasa baku gitu, nggak boleh kau gitu, nggak boleh kamu, nggak gitu, jarang sih gitu ya. Kecuali ada beberapa genre yang bisa dibilang uh, bisa ditoleransi lah gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu gitu genre mana, komik mana yang cocok menggunakan bahasa baku atau enggak gitu. Nah kemudian ada beberapa komik yang bisa dibilang percakapannya atau hal lainnya yang enggak ditranslatein. Contohnya seperti kalau kita biasanya baca komik itu kayak nama-nama skill ya. Nama-nama skill sendiri pun biasanya enggak ada beberapa yang enggak ditranslate. Jadi biar terlihat keren gitu. Bacanya dia dibiarkan berbahasa Inggris gitu. Jadi terlihat keren gitu bacanya ya, lebih enak lah gitu. Kan ada juga kadang telapak tangan gitu ya kan, kalau bahasa Indonesia kan kurang kurang gimana gitu, baca kurang sirk lah. Nah ada yang dibiarkan berbahasa tetap bahasa Inggris gitu. Nah kemudian untuk yang lain-lainnya seperti untuk mengeditnya itu akan saya bagikan tutorialnya di video berikutnya ya. Jadi khusus untuk kali ini saya akan membagikan video untuk translate saja. Nah selanjutnya bila kalian sudah menyelesaikan semua translate-nya seperti ini, ini kan udah kelar semua ya kayak gini. Nah kalian tinggal pilih semua seperti ini, kalian salin. Kalau kayak gini kan nggak bisa langsung dibagiin gitu ya. Nah ini di selanjutnya ini, di tahap selanjutnya ini tuh bagi kalian yang pengen bekerja sebagai penerjemah komik gitu ya. Nah habis selesai mentranslate semuanya, kalian kembali, terus kalian ke TXT ini ya, terus kalian bikin seperti ini nih, tanda plus, ini ada yang gambar pensil ini. Nah di sini kalian tulis ya, kalian tulis judulnya dan chapternya biar jelas gitu. Kemudian di sini kalian salin apa yang kalian salin, contohnya seperti ini ya. Nah ini tadi saya
udah coba kerjain. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian baru deh kalian simpan. Setelah kalian simpan, nah itu kalian bagikan ke editor kalian gitu, editor kalian masing-masing sesuai project yang kalian mau kerjakan ya. Nah, untuk tahap inilah caranya mentranslate komik ya. Simple aja. Bagi yang masih belum paham, tolong jangan di skip biar kalian cepat mengerti ya, soalnya ini sedikit ilmu, mungkin nggak bermanfaat sekarang tapi nanti pasti bermanfaat gitu ya. Oke, mungkin dari saya sekian, segitu saja. Terima kasih. Jangan lupa tunggu tutorial editor atau TS-nya ya, komiknya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye.